Amerika saat ini lagi diserang guys. Tapi bukan sama tentara atau alien, melainkan sama makhluk-makhluk nyasar yang gak diundang. Mulai dari babi hutan super gede, sampai kodok beracun yang bisa bikin kamu mikir 2 kali sebelum nyentuh genangan air. Mereka ini ngerusak ekosistem, ngancurin panen, dan bahkan bisa bahayain nyawa manusia. Tuh kan, Dewi tuh paling gak bisa sama yang namanya kodok. Serem banget, karena lihat aja sudah gimana gitu. Tapi, kok bisa? Padahal kayaknya biasa aja. Ternyata bahaya banget. Beberapa dari mereka berkembang biak kayak gak ada remnya, sementara yang lain bikin spesies asli nyaris punah. Waduh. Nih, lihat. Banyak banget. Literally ratusan bahkan ribuan. Dan generasi pertamanya tuh udah ada dari pojok halaman belakang. Salah satunya lionfish. Iya, si cantik bergaris-garis itu. Tapi jangan terkecoh ya. Di balik penampilannya yang glamor, lionfish tuh pembunuh laut sejati loh. Awalnya sih dari Indo-Pasifik. Tapi sekarang guys, mereka tuh udah nyerbu terumbu karang di Atlantik dan Karibia, makan ikan lokal kayak buffet, dan gak punya predator alami. Ceritanya dimulai dari tahun 80-an, pas ada pemilik akuarium yang iseng, atau mungkin clueless, ngelepas lionfish ke laut. Dan boom, populasinya meledak, ekosistem rusak, ikan lokal hilang, semua karena satu ikan yang bisa makan lusinan ikan lain dalam 1 kali makan. Kalau manusia, ini mah kayak makan 30 burger dalam sekali duduk. Serem kan? Dan bukan cuma rakus loh, mereka juga subur banget. Betinanya bisa ngeluarin sampai 2 juta telur per tahun. Bayangin tuh. Terus, gimana caranya tuh ngelawan ikan yang bisa makan semua saingannya? Gampang, dimakan balik aja. Para chef dan pecinta lingkungan sekarang lagi kampanyein lionfish jadi hidangan laut. Ada juga lomba berburu lionfish di dasar laut. Seru, tapi tetap serius. Meskipun udah banyak yang ditangkap, lionfish masih menyebar cepat. Mereka tuh udah kayak tamu yang datang ke pesta, nggak diundang, makan semua makanan, terus nggak mau pulang. Hadeh. Kita tinggalin ikan dulu ya. Sekarang kita kenalan sama wild boars, yaitu babi liar, super turbo om. Kalau babi ternak itu lucu, pinky, dan kayak boneka, yang ini mah kayak versi marah-marahnya. Lebih gede, lebih galak, dan ugal-ugalan. Beratnya bisa sampai 180 kilo, dan bisa ngacak-ngacak lahan. Udah kayak bulldozer berotot 4 kaki. Bayangin ya bro, ladang diacak-acak, tanaman dilindes, rawa-rawa dihancurin, udah kayak habis dilewatin tank tempur. Tapi tunggu dulu guys, mereka juga bawa penyakit loh, bisa nyebar ke ternak peliharaan, bahkan ke manusia, dan kerugiannya jika dihitung bisa miliaran dolar tiap tahun. Jadi, gimana dong cara ngadepin pasukan bertaring ini? Jawabannya satu, harus diburu. Bahkan di Texas, perburuan babi liar itu sudah jadi kayak acara tahunan. Ada festivalnya, dan ada hadiahnya juga. Ada yang pakai senapan, ada juga yang naik helikopter, sambil nyari mereka pakai kamera thermal. Ada juga jebakan raksasa, buat nangkap satu gerombolan babi sekaligus. Tapi ya itu dia guys, babi liar ini pinter banget. Udah ada yang bisa ngenalin jebakan dan lalu kabur. Mereka bukan cuma kuat, tapi juga licin. Udah kayak para koruptor. Walaupun udah banyak diburu dan dijebak, populasi mereka masih terus naik, kayak harga cabai di musim hujan. Babi liar ini keras kepala bro, baik lewat darat atau dari udara. Perang melawan mereka tuh jadi salah satu pertarungan paling sengit melawan satwa liar di Amerika hari ini. Bobby everywhere. Nah, sekarang pindah dari sang babi, kita siap-siap jijik ya guys. Kenalin, raja bekicot dari neraka namanya Giant African Snail.
Kalau kamu kira keong taman itu imut dan gak bahaya, yang ini ukurannya segede tangan orang dewasa, dan rakusnya kayak anak kos tanggal tua. Hahaha. Pertama kali nongol tuh di Florida, si bekicot raksasa ini langsung jadi mimpi buruk buat dunia pertanian. Mereka makan ratusan jenis tanaman, dari sayur, buah, sampai kulit pohon. Dan yang paling serem guys, mereka bawa parasit yang bisa bikin manusia kena radang otak alias meningitis. Hi, serem banget kan? Tapi siapa sangka, senjata rahasia buat ngelawan si licin ini ternyata cuma anjing loh guys. Yap, anjing pelacak yang dilatih buat ngendus bau keong dan bantu para petugas buat nyari mereka. Kayak main petak umpet versi horor loh. Yang kalah, keong raksasa yang bisa ngancurin lingkungan dan kesehatan manusia. Tapi, nggak cuma itu. Ada juga karantina ketat dan kampanye ke warga, biar segera lapor kalau lihat lendir-lendir mencurigakan. Beberapa halaman rumah bahkan dicek satu-satu buat pastiin nggak ada keong yang ngumpet. Tapi meskipun upaya pengendalian terus berjalan, si monster lendir ini nggak gampang disingkirin. Satu hal yang pasti, dalam perang melawan bekicot Afrika ini, guys, setup anjing, ilmuwan, dan warga siaga sangat berarti. Woof woof. Mereka kecil. Mereka tuh diam-diam, dan mereka sukses bikin kerugian miliaran dolar. Kenalin gengs, ini dia si mungil tapi nyusahin, yaitu zebra mussels. Awalnya mereka itu pendatang dari Eropa Timur, numpang di air pemberat kapal kargo yang nyebrang ke Amerika. Pas nyampe di danau-danau besar, mereka langsung bilang, waktunya pesta pora. Mereka nempel di kapal, pipa, jembatan, bahkan di hewan lainnya. Dan tahu nggak, mereka berkembang biak secepat ngebutnya gosip di grup WA keluarga. Bukan cuma itu loh gengs, zebra mussels juga nyedot plankton dengan rakus. Sampai ikan-ikan lokal kelaparan, dan ekosistem jadi kacau balau tuh. Dan jangan salah loh, mereka bukan cuma masalah lingkungan, mereka juga jadi musuh bebuyutan para pemilik perahu dan PLTA. Karena si mungil ini suka banget nyumbat pipa air dan bikin alat rusak. Duh, nyusahin aja nih. Terus, gimana cara ngadepinnya ya? Sekarang, semua kapal harus dibersihin dulu sebelum pindah ke perairan baru. Ada juga riset yang lagi uji coba bakteri khusus yang cuma nyerang zebra mussels doang. Wih, semacam agen rahasia biologis gitu loh. Tapi ya, meskipun udah ada berbagai upaya, si kerang kecil ini tetap nyebar kayak undangan kondangan. Bikin pusing kepala, tapi kelihatannya mereka tuh belum siap pulang kampung sih. Nah loh, sekarang kita masuk ke dunia kodok. Tapi bukan kodok biasa, ini kentuet, yaitu si kodok super beracun yang bikin geger Australia. Dulu mereka dibawa dari Amerika Selatan buat ngusir hama tebu. Niatnya sih mulia, tapi endingnya malah jadi tragedi. Kodok ini malah nyebar kemana-mana. Bukan nyelamatin tebu, tapi malah nyusahin semua makhluk hidup. Dikit-dikit keluarin racun dari punggungnya. Siapa aja yang nekat makan dia bisa bye-bye, alias tamat riwayatnya. Mau tahu seberapa parahnya? Anjing peliharaan, ular, bahkan buaya pun bisa tewas gegara racunnya guys. Gokil nggak tuh guys? Kodok ngalahin buaya. Kalau di sini buaya lawan cicak, apa kebalik ya? Dan mereka berkembang biak cepet banget. Sekali bertelur bisa ribuan, dan telur-telurnya juga udah beracun sejak dalam kandungan. Maksudnya sejak dalam air. Australia sampai kewalahan loh om. Ada juga lomba nangkep kodok, ada juga komunitas pemburu kodok. Tapi tetap aja, si kodok bandel ini susah banget dibasmi. Kayak mantan yang susah move on. Makin dihindari, makin muncul di mana-mana. Hahaha.
Tapi jangan salah, meski kelihatannya sih cuma kodok, invasi mereka ini ngasih pelajaran besar buat kita semua loh. Kalau kita sembarangan ngimpor hewan tanpa mikir panjang, bisa-bisa kita malah ngundang masalah yang lebih besar. Bukan cuma buat alam, tapi juga buat manusia dan hewan-hewan lain yang gak siap hadapi si pendatang baru yang agresif. Jadi inget ya guys, jangan main-main sama kodok, apalagi yang racun di punggungnya kayak penuh dendam kehidupan. Biasanya semut itu hidup rukun di koloni kecil ya, tapi semut yang satu ini beda bray. Namanya Argentine Ant alias semut Argentina. Datang dari Amerika Selatan dan bikin kekacauan di mana-mana. Bukan cuma satu koloni doang loh, tapi mereka bikin super koloni raksasa yang bisa membentang bermil-mil jauhnya. Ini mah gokil. Mereka tuh nggak berantem sama koloni lain, malah saling bantu. Bayangin deh, satu kota isinya semut yang kerjasama buat ngusir semut lokal. Ini mah udah kayak mafia. Tapi jangan kira mereka cuma ganggu serangga lain ya. Mereka juga doyan masuk rumah orang dan nyerbu ladang, bahkan ngacak-ngacak sarang lebah madu. Dan kalau mereka udah rebut kotak listrik, siap-siap aja guys, bisa bikin korslet loh. Fix bank. Semut ini tuh bukan cuma ngerepotin, tapi udah masuk kategori horor elektronik. Terus gimana dong cara lawan koloni semut yang udah kayak One Piece, aliens? Gini, insektisida biasa, wah nggak ngaruh tuh besti. Yang dibunuh satu, sisanya kayak, ngapain tuh dia tidur? Akhirnya para ilmuwan putar otak. Ada yang pakai jamur parasit khusus buat semut ini. Ada juga yang pakai serbuk diatem yang bisa motong badan semut kayak tapi ya, karena koloni mereka sebesar cinta Dewi ke Om Arif. Halah, enggak ya, ngusir semua itu enggak segampang ngemil keripik. Haha. Dulu niatnya cuma bikin suasana puisi jadi lebih hidup. Sekarang malah bikin ekosistem Amerika berantakan. Kenalin gengs, ini dia, si burung kece tapi European Starling, alias burung jalak Eropa, yang datang dari Inggris bukan buat liburan, tapi buat bikin keributan. Ceritanya, nih ya, tahun 1890-an, ada seorang pecinta sastra yang pengen semua burung dalam karya Shakespeare bisa terbang bebas di New York. Dan dia berpikir, wah, tambahin starling biar makin puitis. Dan voila, 60 ekor dilepas di Central Park. Dan sekarang jumlah mereka udah meledak jadi lebih dari 200 juta ekor. Gokil nggak tuh? Burung ini tuh pintar, lincah, dan bisa nyontek suara burung lain. Tapi mereka juga agresif dan suka rebutan sarang sama burung lain, dan ngusir burung asli Amerika dari rumahnya sendiri. Belum lagi kalau udah bikin kawanan gede, satu rombongan bisa ngerusak pertanian, makan habis hasil panen, bahkan ngotorin kota dengan kotoran mereka yang lengket dan bau. Di dunia pertanian dan penerbangan, starling dianggap ancaman serius, karena mereka suka bikin kawanan besar yang bisa ganggu pesawat di udara. Ya, gengs, ini bukan burung ecek-ecek biasa. Ini burung gangster langit bro. Tapi karena mereka udah terlalu banyak, pengendaliannya susah banget. Dari suara ultrasonik, perangkap, sampai pencegahan di tempat sarang, semuanya belum tentu berhasil. Yah, gitu dah guys, udah terlanjur. Niat awalnya sih seni dan keindahan, sekarang jadi drama dan kerusakan. Lumayan nih kalau di Indo bisa jadi buat beli laptop baru. Hahaha. Kalau kamu lihat serangga kecil warna hijau metalik yang kinclong dan imut-imut, jangan langsung bilang, ih, gemes banget, kayak permata. Karena
Bisa jadi itu bukan permata, tapi perusak kebun kelas kakap loh. Yes, babe. Ini dia Japanese beetles, serangga bling-bling dari Jepang, yang datang bukan buat berwisata, tapi buat ngemil semua tanaman kamu. Awalnya mereka masuk ke Amerika sekitar tahun 1916. Kemungkinan sih nyusup di kiriman tanaman hias. Dan begitu mereka tiba, langsung pesta pora di taman orang. Mereka itu nggak pilih-pilih dari mawar, buah-buahan, sayuran, sampai pohon-pohonan. Semuanya dilahap sampai tinggal tulangnya doang, alias kerangka daun. Dan jangan lupa, beb, bukan cuma yang dewasa aja yang doyan makan. Larva mereka juga ganas ngumpet di bawah tanah, ngerusak akar rumput dan bikin halaman rumah jadi botak. Para tukang kebun pun langsung panik. Ada yang pakai cara klasik, kayak metikin satu, dan ceburin ke air sabun. Ada yang pakai jebakan feromon, biar si kumbang masuk sendiri. Tapi, hati-hati ya, jebakan itu kadang malah narik lebih banyak beetle daripada yang bisa ditangkap. Untuk pendekatan alami, sekarang juga dipakai nematoda baik hati, cacing mikro yang bisa menyerang larva beetle dari dalam tanah. Ada juga minyak neem alami buat ngusir mereka pelan-pelan, tapi tetap aja, si beetle kinclong ini bandel dan tangguh banget. Sampai sekarang masih bikin para petani dan tukang kebun tepok jidat berjamaah. Ngilangin total, wah, itu mah masih mimpi di siang bolong. Bayangin lagi, asik naik perahu di sungai yang tenang. Brok-brok, kaget nggak tuh? Tiba-tiba ada ikan seberat 15 kilo loncat dan nabrak kepala kamu. Kelenger bisa tuh. Dan selamat datang di dunia Asian Carp, ikan lompatan paling chaos se-Amerika. Awalnya sih niatnya mulia. Mereka didatangkan ikan dari Asia buat bantu bersihin alga dan plankton di kolam ikan dan pabrik pengolahan limbah. Tapi gara-gara banjir di tahun 70-an, mereka kabur ke sungai liar, dan boom, mereka jadi penguasa sungai Mississippi dan sekitarnya. Masalahnya, nafsu makan mereka nggak kira-kira guys. Mereka doyan banget makan plankton, dan makanan utama ikan lokal di sana. Jadi, ikan-ikan asli kehabisan stok makanan, dan populasi lokal langsung anjlok. Yang makin serem, Asian Carp ini produktif banget. Satu ekor betina bisa bertelur sampai 1 juta dalam setahun. Bayangin, 1 juta anak-anak ikan loncat-loncat tiap tahun. Serasa arena gladiator bawah sungai tuh. Tapi yang bikin mereka masuk berita di sana itu kayak loncatnya guys. Pas kaget, mereka bisa meloncat ke udara dan gak tanggung-tanggung. Bisa sampai nabrak muka orang segala. Banyak nelayan dan turis yang luka gara-gara diseruduk ikan. Serius deh, ini bukan film komedi. Ini realita guys. Asian Carp udah kayak peluru hidup yang nyelonong dari air. Ada yang mau nyobain di kepret ikan di sana. Hehe. Jadi, gimana cara mereka nahan invasi ikan berkekuatan super ini? Salah satu metode canggih yang dipakai adalah penghalang listrik di bawah air. Bayangin kayak pagar listrik buat anjing, tapi ini buat ikan guys. Selain itu, ada juga metode bubble curtain dan suara mengganggu buat bikin mereka minggat. Tapi musuh terbesar mereka adalah Great Lakes. Karena kalau mereka sampai masuk ke sana, industri perikanan miliaran dolar bisa kolaps total. Sekarang, para ilmuwan lagi adu cepat sama waktu. Mereka pakai teknologi, strategi, bahkan eksperimen aneh buat ngalahin ikan lompat ini. Karena kalau enggak, mereka bisa kehilangan banyak spesies lokal dan ekosistem yang udah ratusan tahun terbentuk. Asian Carp bukan sekadar ikan, tapi tantangan besar buat masa depan sungai-sungai Amerika. Serem banget ya, padahal cuma ikan. Bayangin deh, kalian bangun pagi, buka jendela, dan rumah, mobil, pagar, bahkan kotak surat semuanya diselimuti tanaman hijau lebat. Ini bukan adegan film fiksi, tapi kenyataan yang dialami warga Amerika Serikat bagian selatan gara-gara si kudzu
Tanaman merambat asal Jepang yang dulunya dikira penyelamat tanah longsor. Sekarang malah jadi penjajah hijau yang gak tahu aturan. Awalnya sih niatnya baik. Kudzu dibawa ke Amerika buat mencegah erosi. Petani disuruh tanam kudzu biar tanah gak ambrol. Tapi siapa sangka, tanaman ini ternyata punya kecepatan tumbuh yang gak masuk akal. Bayangin ya, bisa tumbuh 30 cm sehari. Gak lama, pohon-pohon, rumah-rumah, bahkan bangunan kosong ketelen semua. Lingkungan yang dulu indah berubah jadi hutan kudzu yang spooky banget. Masalahnya, akar kudzu itu kuat banget guys. Walau dipotong, akarnya nyimpan energi buat hidup bertahun-tahun. Dikasih herbisida? Bisa. Tapi harus rutin dan mahal. Jadi, ini kayak lawan bos terakhir di game. Kita potong 1, besok tumbuh 5. Tanaman kok bandel amat sih. Ini tanaman tapi kok seserem itu ya due. Tapi tenang ya om, karena kita punya bala bantuan yang gak disangka-sangka, yaitu dari kambing. Yap, kambing jadi solusi ramah lingkungan buat ngabisin kudzu. Mereka makan si tanaman perusak ini sampai habis tak bersisa. Di Amerika, sekarang ada jasa sewa kambing buat bersihin lahan got rental service loh. Dan bonusnya, mereka pup juga, jadi tanahnya makin subur. Win-win. Memang si kudzu ini gak gampang dikalahkan. Tapi dengan kombinasi strategi, semangat warga, dan bantuan kambing-kambing nan lucu, perlahan-lahan, lahan-lahan hijau yang ketelen sama tanaman ini bisa diselamatkan lagi. Karena kudzu boleh bandel, tapi yang namanya petani dan ilmuwan lebih ngotot buat lawan si monster hijau ini. Di tengah rawa-rawa Florida Everglades, ada sosok yang melata, diam-diam, sunyi, tapi mematikan. Dialah sang Burmese Python, ular raksasa yang bisa tumbuh sampai 6 meter lebih dan sanggup menelan buaya hidup-hidup. Awalnya cuma dipelihara orang sebagai hewan eksotik, tapi pas udah gede dan mulai makan peliharaan lain, banyak yang lepasin ke alam liar. Down the Everglades, yang lembab dan hangat, mereka hidup bahagia dan berkembang biak tanpa kontrol. Sekarang jumlah mereka ribuan guys. Ular-ular raksasa ini makan semua yang mereka temui, dari rusa, burung, rakun, sampai bobcat. Karena nggak ada pemangsa alami, populasi mereka meledak dan bikin spesies asli hampir punah. Terus, gimana cara ngelawan predator puncak yang nggak punya rasa takut ini? Jawabannya, kompetisi berburu ular. Yes, ini nyata om. Namanya Python Challenge, ajang tahunan di mana para pemburu dari seluruh Amerika datang bawa golok, tongkat, dan nyali baja buat nangkep ular terbanyak. Ada hadiah jutaan rupiah, dan yang paling penting adalah menyelamatkan ekosistem di Florida. Tapi itu baru permulaan ya om. Para ilmuwan juga pakai trik canggih loh. Mereka pasang pelacak di ular betina, disebut Judy Snakes, buat nyari sarang dan lokasi kumpul si Python. Ada juga yang pakai drone dengan kamera panas yang bisa mengendus ular dari langit. Teknologi fesis ular, kayak film action beneran. Tapi walaupun semua upaya udah dilakukan, si Python ini masih susah dikendalikan. Setiap musim berkembang biak, jumlahnya terus makin bertambah. Dan selama mereka masih berkeliaran, satwa asli Florida tetap dalam bahaya. Inilah medan perang sunyi di rawa Everglades antara manusia dan monster melata yang gak punya rasa takut. Dan pemenangnya masih belum jelas nih. Hahaha. Kalau dilihat sekilas, si spotted lanternfly ini tuh cantik banget loh om. Sayapnya merah menyala dengan bintik-bintik hitam, mirip kayak kumbang dari negeri dongeng. Tapi jangan tertipu, ini bukan karakter kartun juga. Ini adalah hama ganas yang udah ngerusak ribuan pohon dan kebun di timur laut Amerika. Datangnya dari Asia, si polkadot kecil ini nyasar ke Pennsylvania pada tahun 2014, kemungkinan ikut numpang lewat barang impor. Dan dari situ, mereka nyebar kayak gosip di grup WhatsApp tetangga sebelah. Mereka tuh nyedot getah dari lebih 70 jenis tanaman.
mulai dari pohon buah, anggur, sampai tanaman keras. Perannya lagi, mereka ninggalin cairan lengket bernama honeydew. Bukan es krim, tapi lendir manis yang bikin jamur hitam tumbuh di mana-mana. Jadi bayangin ya Om, panen gagal, pohon sekarat, dan petani cuma bisa gigit jari. Makanya, warga sana langsung gercep. Ada yang bikin event komunitas buat nginjek-nginjek lanternfly bareng. Iya, serius Om, kayak lomba 17-an, tapi isinya nangkep hama. Bisa kocak juga warga Amerika ya. Haha. Ada juga yang pakai perangkap pohon pakai lem, biar si lanternfly nempel sebelum sempat nyerang tanaman. Tapi, jebakan ini juga bisa nangkep burung dan serangga baik lainnya. Nah, para ilmuwan sekarang nyoba pakai predator alami, kayak tawon parasite, biar si polkadot ini nggak berkembang biak seenaknya. Tapi tetap aja, penyebarannya masih kayak diskon akhir tahun, liar dan gak terkendali. Jadi, pertanyaannya, apakah kita bisa menghentikan makhluk cantik tapi kejam ini sebelum mereka menguasai seluruh negeri? Jawabannya masih misteri nih. Siapa yang menang? Tapi yang pasti, tiap satu ekor yang diinjak, itu satu langkah menuju kemenangan. Makin seru aja di Amerika nih. Coba tebak Om ya, ini hewan bentuknya kayak beaver, tapi mukanya mirip tikus. Terus jalannya di lumpur, namanya nutria. Dulu mereka dibawa ke Amerika buat bisnis bulu. Lucu kan? Tapi sayangnya, bisnisnya bangkrut. Dan nutrianya malah dilepasin begitu aja ke alam liar. Dan sekarang, mereka jadi kayak pengacau kampung yang nggak bisa disuruh pulang. Mereka doyan banget ngunyah tanaman rawa, bikin lahan basah jadi tandus, penuh lumpur, dan rusak parah. Tapi tunggu, belum selesai loh. Mereka juga suka ngorek-ngorek tepi sungai, tanggul, dan saluran air. Bukan cuma ngerusak alam, tapi juga bikin infrastruktur rawan ambruk. Di Louisiana dan Texas, nutria udah jadi musuh utama para petani dan pejuang lingkungan. Dan yang bikin makin ngeri, populasi mereka terus meledak. Udah kayak nasi goreng diskonan di warung kampus, selalu ludes dan nambah terus. Kocak nih, Dewi terus yang kena. Jadi, gimana cara ngatasinnya? Salah satu cara paling nyeleneh adalah bounty program. Setiap ekor nutria yang ditangkap dan dikasih buntutnya ke pemerintah, bisa dapat duit Om. Dan ini belum selesai, ada juga chef-chef keren yang malah bikin resep dari daging nutria. Serius loh, ada nutria gumbo dan nutria taco. Oh, tapi ya katanya sih rasanya enak, asal jangan kebayang bentuk mukanya pas makan. Hahaha. Meski segala usaha udah dicoba, nutria tetap berkembang biak secepat rumor di arisan ibu-ibu. Mereka susah banget dimusnahkan total, tapi lewat gabungan usaha berburu, perangkap, dan juga dijadiin lauk. Pertarungan untuk menyelamatkan lahan basah Amerika masih terus berlanjut. Dan ingat Om, kalau rawa-rawa rusak, kita semua bisa kehabisan udara bersih dan air jernih. Jadi, nutria itu bukan cuma masalah tikus besar, tapi masalah kita semua loh. Bayangin ya Om, lagi mancing santai, yang nyangkut di kail malah ikan, kayak belut. Giginya tajam, matanya nyala, dan bisa jalan di darat. Ini bukan cerita horor, ini nyata guys. Namanya snakehead, alias ikan kepala ular, dari Asia yang sekarang bikin geger di danau Amerika. Awalnya sih dibuang begitu aja sama pemilik akuarium yang nyesel beli. Taunya malah jadi bencana ekologi. Ikan ini doyan banget makan segalanya dari ikan kecil, kodok, udang, bahkan sesama snakehead. Dan yang paling bikin stres orang di sana, mereka tuh bisa hidup berhari-hari di luar air dan jalan pindah habitat seenaknya, kayak setan air. Dan di Amerika mereka nggak punya predator alami, jadi ya bebas merajalela tuh. Ekosistem asli pun langsung kelimpungan
karena sumber makan habis dilahap si tamu tak diundang ini. Jadi, solusinya? Tangkap dan makan. Haha, simple banget ya. Yap, di beberapa negara bagian, lomba mancing snakehead jadi acara nasional. Hadiah uang tunai dan gelar sebutan, sang pembasmi ikan zombie. Restoran-restoran juga mulai menyajikan menu snakehead goreng. Katanya sih gurih, asal jangan dibayangin matanya guys. Ilmuwan juga pakai cara modern, mulai dari electrofishing alias nyetrum air, sampai pakai racun khusus buat menghabisi koloni mereka. Tapi sayangnya, si ikan walker ini tangguh banget. Mereka bisa hidup di kondisi ekstrim, nyaris mustahil dimusnahkan total. Jadi, pertarungan melawan snakehead ini bukan sekedar lomba mancing. Ini adalah perang melawan predator eksotis yang bisa bikin kolam penuh air mata. Ada burung yang suaranya merdu, ada juga yang warnanya cantik. Tapi burung yang satu ini lebih mirip preman kecil bersayap. Namanya house sparrow alias burung gereja rumah. Udah nyebar ke seluruh Amerika dan sudah kayak geng motor kecil-kecilan yang rebutan wilayah. Awalnya dibawa dari Eropa buat bantu kontrol hama tanaman, malah jadi sumber masalah. Mereka galak banget, ngusir burung-burung asli, dan bahkan kadang membunuh penghuni sarang lain. Yang bikin mereka makin nyebelin, mereka tuh betah banget hidup bareng manusia, mau itu di lampu jalan, got, atap rumah, atau bahkan di tiang rambu lalu lintas. Mereka bisa bikin sarang di mana aja mereka suka. Dan karena mereka cepet banget berkembang biak, ya jadinya kayak invasi kecil bersuara nyaring. Tapi jangan khawatir guys, para pencinta burung gak tinggal diam. Ada yang bikin rumah burung khusus, yang cuma bisa dimasukin burung asli Amerika. Ada juga yang pakai alat lucu namanya sparrow spookers, semacam bendera kecil buat nakutin mereka. Dan kalau udah parah banget, ya ada yang terpaksa nangkep dan mindahin si burung preman ini ke tempat lain. Tapi sayangnya, house sparrow ini udah jadi bagian dari lanskap kota Amerika. Susah banget dibasmi total. Mereka kecil, licik, dan bisa dibilang bandel level internasional. Coba kalau ada di Indonesia, auto masuk ke pasar pramuka tuh. Hahaha. Biasanya semut itu hidup rukun di koloni kecil. Ya, tapi semut yang satu ini beda. Argentine ant alias semut Argentina datang dari Amerika Selatan dan bikin kekacauan di mana-mana. Bukan cuma satu koloni doang loh, tapi mereka bikin super koloni raksasa yang bisa membentang bermil-mil jauhnya. Mereka tuh nggak berantem sama koloni lain, malah saling bantu. Satu kota isinya semut yang kerjasama buat ngusir semut lokal. Ini mah udah kayak mafia. Tapi jangan kira mereka cuma ganggu serangga lain ya. Mereka juga doyan masuk rumah orang dan nyerbu ladang, bahkan ngacak-ngacak sarang lebah madu. Dan kalau mereka udah rebut kotak listrik, siap-siap aja ya, karena bisa bikin korslet loh. Fix banget. Semut ini tuh bukan cuman ngerepotin, tapi udah masuk kategori horor elektronik. Terus gimana dong lawan koloni semut yang kayak One Piece Alliance gini dong guys? Insektisida biasa? Wah, nggak akan ngaruh besti. Yang dibunuh satu, sisanya kayak, ngapain tuh dia tidur? Akhirnya para ilmuwan putar otak. Ada yang pakai jamur parasit khusus buat semut ini. Ada juga yang pakai serbuk diatom yang bisa motong badan semut kayak eksfoliator. Tapi ya, karena koloni mereka sebesar cinta Dewi ke Om Arif Hala, ngusir semua itu nggak segampang ngemil keripik. Pernah nggak sih mobil kalian diparkir cuma 10 menit, pas balik-balik udah penuh cipratan cinta si merpati? Ya, itu dia si rock pigeon, atau kita kenal sebagai merpati batu. Mereka tuh literally ada di mana-mana, di atap rumah, di jembatan, di taman,
Bahkan di sinetron religi, padahal dulunya mereka itu burung peliharaan loh, di Eropa dan Afrika Utara. Tapi begitu dibawa ke Amerika, malah kabur dan bikin geng liar sendiri. Di kota-kota besar, geng burung namanya. Mereka tuh adaptif banget ya, suka sama tempat berbeton, makan apa aja, dan ya, suka buang air sembarangan. Ceritanya emang romantis kalau lihat mereka dua merpati mojok di taman. Tapi kenyataannya, kotorannya itu asam banget, bisa ngerusak bangunan, patung, bahkan cat mobil. Belum lagi, mereka juga bawa penyakit dan kutu. Astaga, ini burung apa agen rahasia penyakit sih? Makanya, kota-kota besar mulai ambil tindakan. Mulai dari naruh dan pelihara elang-elang predator, sampai nyebarin makanan BRKB buat merpati. Iya, birth control buat burung namanya. Tapi ya gitu, burung satu ini tuh kayak ngekos di mana aja bisa hidup. Dan paling susah dan gagal digusur, dari net, terus kawat berduri, sampai makanan anti-anti telur, semua udah dicoba. Tapi mereka tetap balik lagi guys. Udah kayak mantan yang belum move on. Dan sekarang, merpati batu udah resmi jadi anak kota. Nyantai di bawah sinar lampu jalanan, sambil ngilerin kap mobil orang-orang di sana. Mau gimana lagi, kota tanpa merpati tuh kayak nasi goreng tanpa kerupuk. Kayaknya nggak rame dah. Kamu bayangin deh, kamu tinggal di pulau tropis yang cantik, tapi tiba-tiba guys, semua burung menghilang, lampu rumah sering mati, dan malam-malam kamu nemu ular nyangkut di plafon. Dan selamat datang di Guam, rumah kedua, buat si brown tree snake. Ular ini awalnya dari Australia dan Papua Nugini, tapi tanpa undangan resmi. Dia nyelinap masuk lewat kapal militer pasca Perang Dunia Kedua. Dan karena di Guam gak ada predator alami buat dia, akhirnya dia jadi raja hutan. Dan karena di sana nggak ada musuh alaminya, mereka langsung pesta pora. Burung-burung lokal dibabat habis, mamalia kecil disikat. Dan sekarang, populasinya sampai 13.000 ekor per mil persegi. Buset, ini bukan invasi. Ini sih take over skala internasional guys. Dan jangan pikir mereka cuma bahaya buat hewan lain loh. Mereka bisa manjat tiang listrik dan bikin pemadaman di seluruh kota. Mereka masuk ke rumah dan menggigit-gigit orang, bahkan ngejar kucing dan anjing peliharaan. Dan inget ya, ini ular berbisa. Bayangin, kamu lagi nyari remote TV, yang kamu pegang malah anak-anak dan hewan peliharaan paling rentan nih. Jadi harus super hati-hati. Lalu, gimana cara ngatasin monster kabel ini? Nah, pemerintah Guam punya cara yang unik banget guys. Mereka ngedrop tikus dari helikopter, tapi bukan tikus biasa loh. Ini tikus pakai parasut, dan di badannya udah dikasih paracetamol, obat yang aman buat manusia tapi mematikan buat ular. Kreatif banget ya, kayak film kartun, tapi ternyata. Dan itu salah satu cara paling efektif. Nah, itu dia gengs, invasi para makhluk nyeleneh yang sukses bikin Amerika pusing 7 keliling. Dari ikan yang lompat kayak ninja bertopeng, ular yang datang diam-diam kayak mantan, sampai siput raksasa yang makannya lebih rakus dari kamu waktu buka puasa. Hewan-hewan ini bukan cuma ganggu lingkungan aja guys, tapi juga jadi peringatan keras buat kita semua. Jangan sembarangan lepas hewan ke alam. Karena alam tuh kayak hati, kalau udah rusak, susah sembuhnya. Jangan baper ya. Jadi, menurut kamu, hewan mana nih yang paling serem atau paling absurd? Tulis di kolom komentar ya. Dewi pengen baca pendapat kalian satu-satu loh nantinya. Dan kalau kamu suka konten unik, lucu, tapi penuh ilmu kayak gini, cus langsung ya guys, dan like, share, lalu subscribe channel Trisakti Bird Farm. Sampai jumpa di episode berikutnya ya, karena dunia hewan itu selalu ada kejutan yang bikin kita bilang, ini beneran nyata. Dari Dewi yang paling ceria dan muah.
I love you all, guys. Bye-bye.